Ayah Mirna minta maaf dan mengaku bohong soal punya botol racun sianida. Mengatakan itu hoaks, saya cuma crazy thinking. Yang kelihatan saya mungkin arogan, saya salah bicara. Itu boleh itulah saya minta maaf juga, lupakan aja, itu hoax. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan benar-benar itu saya ngaku salah. Ya, itu sebenarnya cuma imajinasi saya. Ini kok botol kayaknya sampai ke situ otak saya itu, ya. Karena saya udah kesel. Itu yang saya kasih lihat itu. Nah, dan kalau emang benar-benar Om Edi mau tahu banget dan pengen dibuka sejelas-jelasnya penyebab kematian Mirna, ya kenapa nggak diotopsi gitu loh? Kenapa cuman diambil sampel lambungnya aja? Gue mau nggak curiga sama Om Edi itu susah gitu loh, mafia banget itu orang. Terus kayak apalagi kabar-kabar kalau asuransi Mirna tuh sampai puluhan miliar, dan si Om Edi itu suka gonta-ganti cewek gitu loh. Salah satunya Tiara itu. Bahkan katanya nikah sama temennya Mirna yang masih muda belia. Sebenarnya masih banyak kemungkinan gak sih? Atau bisa aja si Mirna itu diracun sebelum berangkat ke Oliver. Kayak diracunnya di rumah, terus reaksinya pas di Oliver gitu, bisa juga ya kan? Terus menurut gue yang paling gak wajar banget ketika ayahnya Mirna bilang kalau dia punya botolnya. Ditanya dapat dari mana? Jawabannya insting. Di awal dokumenter, bapak ini tuh berkobar-kobar bilang kalau dia itu akan menginvestigasi sendiri dan pasti akan ketemu pembunuhnya. Tapi gimana bisa ketemu pembunuhnya kalau bapak ini nggak ngebolehin anaknya untuk diotopsi? Berdasarkan beberapa sumber yang gue baca juga, katanya ayahnya Mirna ini sempat memberikan bantuan oksigen mulut ke mulut gitu ke Mirna. Terus kok ayahnya ini nggak keracunan juga ya? Atau minimal kena gejala sianidanya gitu. Si ayahnya malah baik-baik aja sih kalau kata gue. Jadi mau segimana salahnya dia, itu bahkan bisa balik ke kamu. Intinya bisa dimanipulasi seolah-olah jadi berbalik keadaan kamu yang salah, bukan dia. Sekali lagi mereka akan bisa banget buat ngebalikin keadaan jadi kamu yang salah, walaupun proof atau bukti-buktinya udah jelas banget. Orang tipe kayak gini tuh seneng banget kalau lawannya itu bereaksi secara emosional, marah-marah, atau nangis, ngeroeng-ngeroeng, kayak gitu lah. Dan tipe orang yang narsistik akan sangat menikmati ketika lawannya tuh hancur. Orang tipe narsistik itu suka banget menyakiti orang secara emosional, baik lewat kata-kata maupun perbuatannya. Intinya, orang yang narsistik itu nggak cuma haus akan pujian, tapi orang narsistik juga mendapatkan kepuasan ketika lihat lawannya itu hancur. Ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, telah memberikan penjelasan mengenai pernyataan sebelumnya yang menyebut bahwa dia memiliki botol racun sianida yang digunakan oleh Jessica Wongso untuk meracuni anaknya. Edi Darmawan Salihin mengungkapkan permintaan maaf kepada publik yang mengakui bahwa pernyataan tersebut adalah hoaks. Ia menjelaskan bahwa saat itu dia berpikir secara tidak masuk akal ketika mengungkapkan pengakuan tersebut. Saya minta maaf, lupakan saja, itu hoaks, saya cuma bikin. Itu saya pikir malam-malam saya pulang dari Australia, kata Edi Darmawan Salihin. Pada waktu itu, Edi Darmawan Salihin baru saja kembali dari Australia setelah membeli parfum Hermes. Ketika dia melihat sebuah gelas yang mirip dengan botol racun sianida, pemikiran yang tidak masuk akal muncul dalam pikirannya. Saya beli parfum Hermes dan saya lihat gelas, saya cuma berpikir, crazy thinking saja, jadi kalau itu botol kalau dicolokin sama sedotan langsung jadi, ujarnya. Edi Darmawan Salihin juga menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum kematian Mirna. Dia mengungkapkan pandangannya bahwa botol yang ditemukan di Australia bisa digunakan untuk menyuntikkan racun melalui sedotan pada gelas tersebut. Namun itu hanya merupakan produk dari imajinasinya yang tidak masuk akal. Itu kan belum kejadian, terus gelas itu tergeletak di meja, saya pikir ini kali tempat parfum. Dan itu sangat mirip sama sedotan. Kurang lebih seperti itu, ujarnya. Edi Darmawan Salihin mengakui kesalahannya karena memiliki pemikiran yang tidak masuk akal. Dia berharap agar publik dapat melupakan insiden ini. Saya mengaku salah, itu sebenarnya hanya imajinasi saya. Itu kok botol mirip, imajinasi saya sampai ke situ, ujarnya dikutip pikiranrakyat.com. Dalam kanal YouTube Karni Ilyas Club,
Dilihat 1/7 Oktober 2023. Wawancara Edi Darmawan Salihin di salah satu televisi tersebut menjadi viral di media sosial seiring dirilisnya film dokumenter kasus pembunuhan Mirna Salihin. Saya ada botolnya tuh, botol yang dipakai untuk meracun. Kelihatan mirip yang menampung racun, kata Edi Darmawan Salihin dalam video yang beredar dilihat Kamis 5 Oktober 2023. Bapak ada botolnya, ujar News Ancor dalam tayangan tersebut. Edi Darmawan Salihin langsung menggelak dan membantah dia hanya menduga jenis botol seperti apa yang digunakan Jessica Wongso saat meracuni Mirna Salihin. Enggak, saya menduga botol itu karena dari Australia, kecil segini bening, ujarnya. Dari mana Bapak tahu seperti ini loh botol sianida yang dipakai? Ujar News Ancor bertanya lagi. Ayah Mirna menegaskan bahwa insting yang dirasakannya tidak pernah meleset termasuk dugaan terhadap Jessica Wongso yang disebut telah meracuni anaknya. Biasa insting saya jarang meleset. Kalau di perusahaan saya itu industri saya segala. Jarang meleset. Saya ngomong gini bukan dukun, saya tebak aja, ujarnya. Pengakuan Edi Darmawan Salihin menjadi sorotan tak sedikit dari netizen yang curiga terhadap gerak-gerik ayah Mirna Salihin dalam kasus kopi sianida. Kasus kopi sianida dengan tersangka Jessica Wongso kembali viral. Kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengungkap pernyataan baru terkait kasus yang menyeret nama kliennya. Otto Hasibuan mengaku sangat yakin bahwa Jessica Wongso tidak bersalah dalam kasus kopi. Hal tersebut diungkapkan Otto Hasibuan saat berbincang dengan Deddy Corbuzier. 99,9% saya menyatakan Jessica tidak bersalah, kata Otto Hasibuan. Deddy Corbuzier kemudian menyimpulkan ada 0,01% kemungkinan kasus kopi sianida ini hanyalah sebuah konspirasi untuk menyalahkan Jessica Wongso. Penilaian Deddy Corbuzier ini pun tidak dibantah oleh Otto Hasibuan. Dia mengatakan bahwa adanya konspirasi bisa saja terjadi. Otto Hasibuan mengaku punya alasan sendiri mengapa bisa yakin Jessica Wongso tidak bersalah dalam kasus ini. Bahkan dia mengaku bisa membuktikan Jessica Wongso tidak bersalah dalam kasus kopi sianida. Saya pastikan menurut pikiran saya, Jessica itu tidak bersalah dan saya bisa buktikan. Cuma tidak diberikan kesempatan untuk dibuktikan dan tidak didengar, ujar Otto Hasibuan. Ayah mertua Jessica Mila itu mengaku bisa mengungkap bukti hukum yang dimilikinya. Namun hal tersebut sangat sulit dilakukan, apalagi saat persidangan tidak ada satupun keterangan ahli yang dipertimbangkan oleh hakim. Padahal semua saksi ini, tiga-tiganya ini menyatakan sianida itu tidak terbukti dalam tubuh Mirna, ujar Otto Hasibuan dikutip pikiranrakyat.com dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier. Dalam sebuah wawancara, Otto Hasibuan mengungkap perbincangan dengan Jessica Wongso yang di dalamnya membahas soal kemungkinan pengajuan gerasi kepada Presiden. 3 tahun lalu saya bicara dengan Jessica. Dengan hati-hati saya katakan, walaupun saya nggak setuju tapi saya iseng. Seandainya saya bisa yakinkan Presiden atau otoritas yang lain berdasarkan bukti hukum agar kamu bisa dibebaskan. Dengan mengajukan gerasi, mau nggak? Kata Otto Hasibuan dalam tayangan video yang beredar di TikTok. Dilihat Jumat 6 Oktober 2023.